Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Mahligai Ta'lim yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bertemu dalam hadis yang ke-22, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusakum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dirikanlah salat 5 waktu, kerjakanlah saum sebulan penuh, bayarlah zakat harta benda dengan hati yang tulus, dan taatilah orang yang memerintahkan urusan kalian. Niscaya Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Hadirin jemaah Mahligai Ta'lim yang berbahagia, hadis yang ke-22 ini karya Sayyid Ahmad Al-Hasimi di dalam kitab Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah, menjelaskan bahwa pada hadis yang terdahulu ada penjelasan tentang takwa, dan itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Nah, kemudian di dalam hadis ini beliau menyebutkan beberapa hal pokok yang merupakan realisasi tentang takwa, atau bagaimana takwa itu sesungguhnya, yaitu mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan saum di bulan Ramadan, menunaikan zakat dengan hati yang tulus ikhlas, dan mentaati perintah. Maka barang siapa yang mengerjakan hal-hal tersebut, niscaya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Kita tahu bahwa takwa itu bukan sekadar amal ibadah zahir, tapi juga mencakup amal ibadah batin. Syekhuna Syekh Abdul Aziz bin Abdullah berkata, takutlah kamu kepada Allah, karena itu bagian dari ibadah. Apa itu? Pertama, bi'fi'lil awamir, dengan mengerjakan segala perintah Allah, wa tarkin nawahi an khawfim minallahi ta'ala, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An khawfim minallah, karena takut kepada Allah, wa an rugbata fima indah, dan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, wa an khasyati lahu subhanahu wa ta'ala, atau karena memang dia merasa takut di dalam dirinya kalau dia mengerjakan larangan Allah ini dia akan disiksa. Wa an ta'zimi li hurmatih, atau karena dia membesarkan karena kehormatannya Allah. Wa an mahabbati sadiqatin lahu subhanahu wa ta'ala wa li rasulih, atau karena memang dia ada rasa cinta terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ta'rifu jami'un littaqwa fi syar'i, dan ini takrib atau penjelasan takwa ini terhimpun di dalam hukum syarak.
Fattaqwa takunu bi'ibadatillahi ta'ala bifi'lil wajibat wal mustahibat wa tarkil muharramat wal makruhat. Nah, maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadiratun an khaufillahi ta'ala wa khasyatihi wa mahabbatihi. Dan ini akan menerbitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Mahligai Taklim yang berbahagia. Wa iza anta nazarta fi hadhihi al-a'mal allati hiya a'malul muttaqin. Apabila kita memandang bahwa amal orang yang bertakwa itu, maka tidak lepas daripada 3 bagian atau 3 macam. Al-awwalu al-aqidah. Yang pertama, tidak luput daripada akidah. Kenapa? Karena seluruh amal kita tanpa akidah yang benar akan menjadikan orang itu tidak akan bertakwa dengan sempurna. Wasani, yang kedua, al-a'malu zahirah. Amal zahir. Apabila orang ini melakukan takwa kepada Allah, maka amal zahirnya akan berfungsi. Dia akan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa zukira minha infaqul mal fi majalatihi al-muta'addidah. Disebutkan di sini diantaranya adalah menafkahkan harta untuk kebaikan. Wassalisu, dan yang ketiga, al-akhlaqul karimah. Kalau orang yang bertakwa, maka akan muncul akhlak yang baik. Seberapapun takwa itu dikerjakan oleh seorang hamba, maka kemunculan akhlak itu akan terlihat. Wa zukira minha, dan disebutkan di sini diantaranya adalah al-wafa bil ahdi, wasani as-sabru fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dan di sini disebutkan sebagai salah satu contoh adalah senantiasa menepati janji atau sabar terhadap ujian yang menimpa di kehidupannya. Nah, ini bagian daripada takwa yang dikerjakan oleh seorang hamba, sehingga seorang hamba itu akan menjadi manusia yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan penampilannya pun bagus di hadapan manusia. Hadirin jemaah Mahligai Taklim yang berbahagia. Wa sa'uridu arba'an mimma dalna alaihi al-kitabi was sunnah li gharsit taqwa fil qulub. Maka kalau kita mengerjakan takwa, maka tumbuhlah beberapa hal atau sifat yang muncul di dalam hati. Awalan, yang pertama, ta'riful abdi ila rabbih. Maka seorang hamba ini akan mengenal Tuhannya dengan sempurna. Anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadzal Qur'anal azim fa idza faqqahahun nas wa 'allamu ansha'at taqwa fi qulubihim. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan dia memahami manusia ini dengan sempurna perintah Al-Qur'an, maka tumbuhlah takwa di dalam hati-hati mereka. Nah, jadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, maka akan menumbuhkan ma'rifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saniyan
ibadatullahi wa tabaraka wa ta'ala bisidqi. Yang kedua, apabila seorang muslim itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dia memang takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan Allah. Dia takut kepada Allah kalau ibadah yang dia lakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Allah. Nah, sehingga dia takut ibadahnya akan tertolak. Maka apabila dia melakukan ibadah dengan sempurna, maka ibadah itu dilaksanakan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sempurna. Yang ketiga, apabila memang hamba atau seorang muslim itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan senantiasa bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merenung apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memikirkan bagaimana kejadian makhluk ini. Dia akan memikirkan bagaimana mulianya Allah, bagaimana kuasanya Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Nah, hadirin jamaah Mahligai Ta'lim yang berbahagia, maka ini akan tumbuh di dalam hati seorang mukmin yang bertakwa. Yang keempat, at-tafaqquhu fin nususil mutahaddisah anil qabri wa azabihil akhirah wa ahwaliha. Yang keempat ini, kalau memang orang bertakwa kepada Allah, maka akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia akan memikirkan pada masa yang akan datang, di mana masa yang akan datang itu adalah ketika ajal menyebut dirinya. Apakah dia akan selamat di dalam kubur? Apakah dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia akan selamat di akhirat nanti mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini yang dipikirkan. Kalau seorang hamba atau seorang muslim yang bertakwa, maka dia akan memikirkan apakah dirinya nanti akan selamat di akhirat atau mendapat celaka di akhirat nanti. Hadirin jamaah Mahligai Ta'lim yang berbahagia, sebagai akhir dan merupakan kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, pada hadis yang ke-22 ini, wallazi alaihi ahlus sunnah wal jamaah annal mu'mina idza kana muttaqiyan lillahi fi amalihi allazi taqarraba bihi fa innahu maqbulun. Sesuai dengan etikat ahlus sunnah wal jamaah yang kita anut, yang kita pahami dan kita ikuti, maka apabila seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada masalah amalnya dia mendekatkan diri kepada Allah, maka seluruh amalnya itu makbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qas-salati was-siyami waz-zakati wal-hajj, seperti sembahyang, puasa, menunaikan zakat dan naik haji, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu mengerjakan amal tersebut dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana 'asiyan fi ghairi, sekalipun pada waktu-waktu tertentu dia berbuat maksiat kepada Allah, atau pada waktu dahulu dia berbuat maksiat kepada Allah, kemudian salat, puasa, membayar zakat, naik haji, maka ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengerjakan salat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya, kemudian mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya kalau memang dia takarrub kepada Allah, ibadahnya itu diterima oleh Allah.
Akan tetapi kalau dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab mukmin yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala karena maksiatnya, bukan karena takwanya, bukan karena salatnya, bukan karena sembahyangnya, tapi karena maksiatnya. Ka'ayyakunu zaniyan aw syarikan aw qati'an rahimah. Seperti dia berzina, atau dia mencuri, atau dia memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Nah, ini bagian daripada maksiat. Allah menerima ibadahnya seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tetapi Allah juga menyiksa dia di api neraka karena dia berzina, atau dia mencuri, atau dia memutuskan silaturahmi dengan keluarganya. Nah, hadirin jamaah Mahligai Ta'lim yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik sebagai bentuk kita ingin memperbaiki diri kita. Semoga kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya. Maka apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu anugerah yang paling besar kepada kita, yaitu surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bersama-sama ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.